Puji Tuhan, kita menikmati aliran hadirat Tuhan yang luar biasa ya, saudara-saudara. Malam ini saya ingin menyampaikan satu firman yang sederhana sekali. Kalau Anda bawa Alkitab, kita langsung membuka dalam Kejadian 43 ayat yang ke-34. Saudara, di akhir tahun lalu, seperti saya pernah menyampaikan juga di Voice of Worship, tahun 2021 adalah menjadi tahun dari 3 tokoh. Kalau tahun lalu adalah tahunnya Elia yang masuk ke Sungai Kerit, tahun 2021 adalah tahun 3 tokoh, yaitu tahun Rut, tahun Isakar, dan tahun Benyamin. Nah, saudara, apa sih artinya tahun Benyamin? Saya sudah sempat membahas sebagian sedikit ya. Kita lihat Kejadian 43 ayat yang ke-34. Kejadian 43 ayat 34. Ayat ini berlatar belakang ketika itu Yusuf setelah membuka jati dirinya kepada semua saudaranya juga kepada ayahnya. Kemudian dia memberikan jamuan makan. Kita lihat ayat 34. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Saudara, pada waktu Yusuf menjamu makan, semua yang lain mendapatkan 1 porsi. Tetapi Benyamin dikasih 5 bagian. Saudara, angka 5 tidak kebetulan juga mempunyai arti favor. Jadi apa artinya tahun Benyamin? Yang lain dapat 1, Benyamin dapat 5. Artinya mendapatkan kemurahan, dibuat beda. Yang lain dapat 1, Benyamin dapat 5. Yang lain sulit, Benyamin dapat kemudahan. Yang lain untuk mencapai posisi tertentu harus mempunyai syarat-syarat yang cukup panjang. Tetapi orang yang mempunyai favor atau mengalami urapan anointing dari Benyamin, dia akan mengalami kemudahan seperti Benyamin. Itu singkatnya arti tahun Benyamin. Jadi tahun kemurahan. Bagi orang-orang tertentu tentunya, tidak semuanya. Saya percaya tahun ini akan menjadi tahun favor, di mana sebagai contohnya yang dialami Elia. Yang lain mengalami kekeringan, Elia dipelihara Tuhan makan steak sehari 2 kali. Itu artinya favor, saudara. Favor itu akan membuat kita masuk ke pintu-pintu yang tidak bisa dibuka oleh orang lain, tetapi pintu itu terbuka buat kita. Favor itu akan membuat seseorang mencapai satu posisi yang secara manusia tidak mungkin dia dapatkan. Tetapi yang namanya favor itu bisa kita dapatkan. Jadi itu artinya favor, kalau bahasanya orang Cina hoki. Kalau bahasanya Alkitab itu favor, saudara ya. Jadi favor akan membuat kita mencapai posisi-posisi yang secara manusia tidak bisa kita capai dengan kekuatan sendiri. Favor juga akan membawa kita mendapatkan berkat-berkat yang tidak bisa kita raih dengan kekuatan sendiri. Favor itu akan membuat kita menerima proyek-proyek yang secara manusia kita tidak memenuhi syarat untuk menerima. Tetapi favor akan membuat kita menerima proyek-proyek yang tidak masuk akal. Nah, Benyamin itu dalam kehidupannya ternyata ditakdirkan, dalam tanda kutip ditakdirkan oleh Tuhan akan menjadi satu generasi yang akan menerima banyak kemurahan-kemurahan atau favor Tuhan. Ketika Musa berdoa untuk 12 suku, salah satunya dia berdoa untuk suku Benyamin. Dan ketika dia berdoa untuk suku Benyamin,
dia katakan bahwa Benyamin itu akan menjadi curahan kasihnya Tuhan. Jadi Benyamin itu akan menjadi dalam tanda kutip seperti VVIP-nya Tuhan. Jadi tahun 2021 akan terjadi tahun Benyamin, artinya ada orang-orang tertentu yang akan mengalami kemudahan-kemudahan yang ekstra, kemurahan-kemurahan yang luar biasa, perlakuan-perlakuan VVIP yang terjadi secara luar biasa. Itu sebetulnya jatah dari suku Benyamin. Itu sebetulnya takdir atau destiny dari suku Benyamin. Saya berdoa di tengah segala kesulitan yang ada, semua orang berteriak sulit, semua orang berteriak kondisi krisis, tapi saudara tiba-tiba mengalami pekerjaan saudara diberkati luar biasa. Yang lain susah cari customer, saudara mengalami kemudahan. Nah, itu namanya favor. Itu namanya the anointing of Benjamin. Nah, tapi saya akan tunjukkan pada malam hari ini kepada saudara bahwa ternyata takdir yang luar biasa besar yang seharusnya dimiliki oleh Benyamin itu ternyata gagal diraih. Gagal diraih. Nah, ada orang-orang yang berkata begini, waktu tahun 2020 kemarin, Ibu Ruth bilang tahun 2020 itu heaven on earth. Kita akan mengalami Taman Eden. Kenapa ya kok kita tidak mengalami Taman Eden? Saudara, ada faktor-faktor yang tanpa kita sadari, bukan karena Tuhan tidak menepati janji, tetapi karena ada bagian dari saudara dan saya yang tidak kita lakukan. Nah, Benyamin ini sebetulnya jatahnya adalah menerima favor Tuhan. Jadi yang lain dapat 1, Benyamin saja yang dapat 5. Itu favor, itu sebetulnya jatahnya Benyamin. Tetapi saya akan tunjukkan kepada saudara apa yang terjadi pada nasib dari keturunan Benyamin. Saya berdoa kesalahan ini tidak kita tiru. Kita lihat saudara ya, 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-21. 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-21. 1 Samuel pasal 9 ayat yang ke-21. Saudara, salah satu orang dari keturunan Benyamin mungkin yang saudara tahu adalah yang namanya Raja Saul. Kita lihat ya. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Waktu Saul dipilih menjadi raja, Saul itu mindernya minta ampun, saudara. Kenapa? Karena dia bilang, karena aku tuh dari suku paling kecil. Saudara, Benyamin itu kalau dilihat secara jumlah, kuantitas, ternyata ironis, Benyamin itu menjadi suku yang sangat kecil jumlahnya. Padahal Benyamin itu punya sebuah kemampuan yang amazing. Salah satu kemampuan Benyamin adalah orang Benyamin itu terkenal sebagai pemanah-pemanah yang jitu dan terkenal sebagai slinger-slinger. Saudara kalau tahu slinger, jadi sling itu seperti Daud ketika melawan Goliat, itu bukan ketapel, tapi sebuah alat sling itu ya, yang ujungnya itu dari kulit, terus batu dimasukkan, terus diputar seperti ini, itu namanya sling. Jadi suku Benyamin adalah suku yang sangat hebat di dalam menembakkan panah maupun sling. Saking hebatnya, baik dilakukan dengan tangan kanan maupun dengan tangan kiri tidak pernah ada yang meleset. Jadi sangat jitu, mau kidal, mau tangan kanan, semuanya Benyamin itu tidak pernah meleset. Alkitab menuliskan satupun dia tidak pernah meleset. Jadi seharusnya suku Benyamin ini adalah tentara-tentara yang hebat luar biasa. Tetapi kenapa Saul sampai bilang bahwa sukuku itu yang terkecil? Kenapa dibilang Saul sukuku itu yang paling kecil? Karena ada sebuah kejadian yang mengenaskan, saudara. Singkatnya, kejadian mengenaskan itu seperti ini. Kita lihat yuk. Kita lihat dulu di dalam Hakim-Hakim pasal 20 ayat 13. Supaya saudara tahu ada sebuah kejadian. Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-20. Ayat yang ke-13.
Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka, dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Jadi ada sebuah kejadian, satu kali seorang Lewi berjalan bersama istrinya melewati daerah milik suku Benyamin. Kemudian ada orang-orang Dursila, orang-orang jahat, geng gitu ya, memperkosa, jadi merampok dan memperkosa istri dari suku Lewi. Dan istrinya ini diperkosa sampai mati. Jadi dikeroyok rame-rame, diperkosa rame-rame sampai mati. Kemudian suaminya, orang Lewi ini, kemudian memotong-motong tubuh istrinya yang mati, dimutilasi, saudara. Jadi inilah mutilasi yang pertama kali terjadi di Alkitab. Dimutilasi, dibagi-bagi kepada semua suku-suku. Lalu diceritakanlah kepada semua suku dari di luar suku Benyamin, semua suku-suku saudara-saudara yang lain diceritakan semua. Dia berduka, lalu dibagi-bagikan itu badan. Setelah itu, semua suku Israel bersatu, mereka mendatangi suku Benyamin dengan baik-baik. Lalu mereka bilang begini, kasih ke kita, orang-orang yang kurang ajar itu, orang-orang yang Dursila itu, supaya kita menghukum mereka. Dan kita akan anggap ini selesai, supaya persaudaraan kita tetap baik. Tetapi apa yang terjadi pada suku Benyamin? Suku Benyamin ini rupanya nggak mau. Jadi nggak mau menyerahkan orang-orang Dursila itu, malah mereka makin tersinggung. Mereka merasa kayak sukunya itu kayak ditantang, di-challenge. Sehingga terjadilah peperangan antara 11 suku melawan suku Benyamin. Saking hebatnya suku Benyamin, orang Israel, suku-suku yang lain baru bisa mengalahkan suku Benyamin setelah peperangan yang ketiga kali. Kenapa? Seperti saya bilang, suku Benyamin hebat sekali sebagai pemanah dan slinger. Makanya saya katakan bahwa orang Benyamin ini sebetulnya punya takdir yang luar biasa, hidupnya tuh hoki melulu, harusnya. Hidupnya tuh penuh dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan, penuh dengan kemudahan-kemudahan, harusnya. Tetapi tidak terjadi demikian, dan sejak peperangan itu, saudara tahu, semua pria yang ada di dalam suku Benyamin dihabiskan. Ketika Tuhan memilih Saul sebagai raja, sangat ironis, Saul adalah satu-satunya keturunan laki-laki yang tersisa dari suku Benyamin. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama kita tahu kalau di dalam satu suku semua nggak ada laki, itu dianggap aib ya. Jadi saudara, suku Benyamin ini bukan cuman kecil dalam hal jumlah, tetapi mereka betul-betul kecil di dalam segala kualitas. Jadi suku yang dianggap hina, suku yang dianggap remeh, suku yang tidak dipandang. Semua orang di dalam suku Benyamin tersisa hanya para perempuan dan anak-anak. Jadi setiap kali ada, jadi ini yang menjadi perjanjian dari orang Israel, mereka akan mengupayakan supaya setiap laki-laki yang ada di dalam suku Benyamin itu dihabiskan. Dengan kata lain, itu sebabnya suku Benyamin tidak pernah besar, suku Benyamin tidak pernah diberkatin lagi, suku Benyamin tidak pernah mengalami maksimal, optimal dengan Tuhan. Satu yang saya tangkap begini, saudara, ada orang-orang yang tanya sama saya begini, kenapa janji Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa heaven on earth tidak terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa Taman Eden tidak saya alami? Salah satu penghalang yang bisa menghalangi favor Tuhan, salah satu penghalang yang bisa menghalangi blessing Tuhan adalah hati yang gampang tersinggung, hati yang hot temper, hati yang gampang marah, hati yang menyimpan kepahitan, hati yang menyimpan dendam, hati yang tidak bisa diajar, hati yang tidak bisa dididik, hati yang tidak bisa dengerin omongan orang, hati yang tidak bisa dikasih tahu. Saudara, saya sangat percaya gini, sehalus-halusnya orang kalau ngasih tahu kita, seharus-harusnya orang ngeritik, itu pasti tidak enak. Walaupun sudah disampaikan dengan cara sehalus mungkin. Tetapi orang itu pada dasarnya punya kecenderungan kita lebih suka dipuji, kita lebih suka disanjung-sanjung daripada kita suka ditegur. Sehalus-halusnya sebuah teguran, kita pasti tidak suka dengan yang namanya teguran. Nah, orang Benyamin adalah orang-orang yang tidak suka dikasih tahu.
Orang-orang yang merasa tidak mau dikasih tahu, itu kalau yang saya bilang, mereka tidak punya teachable spirit. Mereka tidak punya roh yang bisa dibentuk, tidak punya roh yang bisa dididik. Saudara, percayakah Anda bahwa kadang-kadang orang yang menyakiti kita, orang-orang yang membuat kita terluka adalah juga alat yang Tuhan pakai untuk mendidik saudara dan saya. Saya mau cerita begini saudara, ada satu pengalaman pribadi. Ketika awal-awal saya pelayanan, masih baru awal-awal, saya dulu adalah, tumbuh dari kondisi yang sangat minder. Banyak teman-teman saya yang tahu saya dari SMP, SMA, ketika mereka tahu saya menjadi hamba Tuhan sekarang, mereka sangat kaget. Kenapa? Karena jangankan untuk ngomong di depan umum, untuk ngomong di depan orang one by one itu aja, pribadi ke pribadi itu aja saya selalu menundukkan kepala karena saya sangat minder, saya sangat pemalu. Dan ketika Tuhan mulai, entah gimana memakai saya untuk menjadi pengkhotbah, saya orang yang sangat minder, saya struggle banget, berat, saya harus berjuang berat melawan keminderan saya untuk demam panggung. Dan orang yang sangat memotivasi saya, selalu menguatkan saya, selalu berkata, "Kamu bisa, kamu mampu, sudahlah kamu jalan, pasti kamu bisa." Itu adalah suami saya. Nah, kira-kira 6 bulan, sekitar 6 bulan sejak pertama kali saya khotbah, dari tahun 2005 itu pertama kali saya khotbah. Kira-kira sudah berjalan pelayanan sekitar 6 bulan, ya masih penyesuaian sana sini dalam cara khotbah masih banyak yang berantakan. Saya lalu diundang oleh sebuah gereja di Surabaya dan gembalanya adalah suami istri yang sudah sangat yang tua dan ibu gembala bapak gembalanya lebih tua lagi, jadi kebanyakan bapak gembala udah tidak banyak, ikut campur, jadi gereja dipegang oleh ibu gembala. Nah, ibu gembalanya ini pendeta yang terkenal juga, pasti orang-orang Surabaya tahu namanya beliau, cukup sering khotbah di mana-mana. Nah, satu kali saya khotbah, saya masih ingat khotbah pertama, khotbah saya di gereja itu, karena itu akan menjadi memori yang tidak terlupakan. Saya ingat saya khotbah tentang Imam Yairus. Jadi saya khotbah bagaimana Yairus ketika berjuang untuk supaya Yesus datang ke rumahnya menyembuhkan anaknya, sampai di tengah perjalanan anaknya mati. Kemudian Yesus berkata begini, "Jangan takut, percaya saja." Nah, pada waktu itu saya khotbah, saya berusaha memperagakan saudara, karena di dalam gereja itu banyak orang-orang sederhana, jadi banyak embok-embok gitu ya. Jadi saya mengkhotbahkan itu dengan memakai peragaan. Saya katakan, "Saya takut, saya tidak takut, saya percaya. Saya tidak takut, saya percaya. Makin makin tidak takut, makin percaya." Pokoknya saya memperagakan sesuatu. Kira-kira 15 menit saya berkhotbah, saya belum selesai, saya dikirimin sebuah kertas dari Ibu Gembala, kertas itu langsung ditaruh di mimbar. Tulisan di kertas itu gini, "Tolong hentikan khotbah sekarang." Jadi saya disuruh berhenti khotbah sekarang. Ya saya nggak mungkin otot-ototan mempertahankan mic kan, pasti akhirnya saya cepet-cepetan langsung blank saudara, saya mau khotbah apa, saya langsung blank. Dan saya berusaha untuk menutup dengan halus. Jadi saya bilang, "Oke, jadi kita tetap percaya saudara," saya bilang gitu. "Kita berdoa." Jemaat bingung semua karena saya baru 15 menit saya selesai. Saya turun, saya pikir saya pasti akan diajak bicara sama Ibu Gembala berdua, ternyata tidak. Ibu Gembala melanjutkan saya khotbah, Ibu Gembala berdiri di mimbar sekitar 30 menit. Dan saudara tahu selama 30 menit khotbahnya apa? Khotbahnya tentang saya. Jadi selama 30 menit ini yang Ibu Gembala lakukan. Ruth, kamu itu masih muda. Kalau masih muda, waktumu itu masih panjang. Belajar khotbah yang baik. Masa di sini nih orang tua, khotbahnya kok pakai kayak peragaan-peragaan, pakai tangan diangkat-angkat gini kayak guru sekolah minggu. Di sini nih orang tua kok kamu perlakukan kayak anak kecil. Kalau khotbah itu yang aturan, yang pakai aturan dong. Yang sopan, masa orang tua diperlakukan kayak anak-anak. Itu salah satu kritik yang dia sampaikan. Terus kedua dia bilang begini, "You kalau mau khotbah ya, itu pakai bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan, EYD. Tahu nggak EYD?
pakai bahasa kok dicampur-campur antara bahasa Jawa, bahasa Indonesia, apa-apaan. Khotbah itu yang benar, bahasa Indonesia yang rapi, kayak tante ini. Tante ini kalau khotbah pakai bahasa Indonesia itu tertata. Kamu bahasa kok campur-campur bahasa Jawa. Saya sepanjang begitu saya bisa ngerasakan muka saya memanas, dingin, panas, dingin, mungkin merah, hijau, kuning. Dan saudara saya enggak bisa menyangkal saya kepingin nangis, saudara. Tapi saya tuh berusaha untuk enggak nangis, jadi saya tuh mencengkeram pakaian saya kremes tuh pakaian saya berusaha untuk nahan, jangan sampai nangis jangan sampai nangis jangan sampai nangis. Belum berhenti sampai kritikan itu. Terus dia bilang begini, "You ini ya kalau khotbah, masa datang khotbah nggak pakai blazer? Nggak punya blazer tah? Kalau nggak punya blazer ngomong, nanti saya kasih, tante punya banyak blazer. Kalau nggak punya duit buat beli blazer, ngomong sama tante, tante kasih nanti blazernya." Itu salah satu. Untuk ngomong blazer aja mungkin 5 menitan, blazer gitu. Terus kemudian kritikan yang keempat dia bilang begini, "Terus ini, you ini kalau khotbah, masa nggak bawa handbag? Datang khotbah cuma enteng-enteng bawa Alkitab. Harus bawa handbag, biar sopan, biar rapi. Masa pendeta penampilan nggak pakai handbag?" Waduh, saudara, itu selama 30 menit itu rasanya kayak 30 tahun, saudara. Saya digituin sama tante. Terus singkat cerita, setelah selesai, saya pikir setelah selesai oke deh. Wah, saya sudah tidak tahu, saya sudah seperti petir, kena sambar petir, saya sudah blank, saya pengen nangis, hati saya berbuih-buih nggak tahu kayak apa. Setelah selesai khotbah, tantenya ibadah selesai, eee, saya diajak ngomong sama tante berdua, diulang lagi 4 topik yang ada di mimbar tuh diulang lagi, saya dimarahin. Terus saya dikasih tahu, "Nih loh tante khotbah, kalau tante ini khotbahnya bagus, bahasanya kayak gini, you mesti ngerti, mesti niru kayak tante." "Iya tante, terima kasih tante." Setelah itu pulang. Ketika mau pulang, jemaat itu Bapak Ibu, jemaat itu datengin saya, terus bilang gini, "Sabar ya Mbak, sabar. Ibu itu memang kayak gitu, nggak usah dimasukkan hati, sabar, sabar ya." Saya dilus-lus, tambah kepengen meledak. Saudara sudah ngempet nangis, sudah nahan nangis, digituin tambah kepengen nangis. Akhirnya saya pulang, saya naik sepeda motor, saya di sepeda motor teriak, saya nangis sekeras-kerasnya, saya nangis. Terus saya sampai rumah, saya nangis lagi sama suami, saya bilang sama suami, "Aku ndak mau khotbah, aku ndak mau khotbah, pokoknya ini terakhir, aku ndak mau khotbah lagi. Aku loh ndak kepingin khotbah, ternyata diginiin kalau khotbah, aku ndak mau khotbah." Saya nangis, saudara. Suami saya hampir saja marah, mau datengin si tante, mau ngelabrak itu, saudara. Dia bilang, nggak usah, memang aku nggak pakai handbag, memang aku bahasanya campur-campur, aku nggak bisa bahasa Indonesia tertata. Sudah, aku nggak mau khotbah Tuhan, aku nggak mau khotbah." Saudara, saya sempat ngambek, kira-kira selama seminggu, saya ngambek, saya betul-betul nggak mau khotbah. Tapi suami saya terus membangun semangat saya, dan beberapa kali ketika berdoa saya tuh nangis, malu saudara. Saudara kalau tahu saya dikhotbahin 30 menit di depan jemaat itu malu. Saya nih ya punya malu saudara, punya gengsi. Tapi saya masih ingat ketika saya tuh nyerah, Tuhan itu berbicara, "Aku tuh yang memilih kamu, bukan orang, bukan manusia. Bangkit berdiri dan lakukan lagi tugas panggilanmu." Saudara, seandainya hari itu saya tersinggung, saya sakit hati dan saya betul-betul mundur dan tidak mau khotbah lagi. Saya cuma mau bilang sama saudara, mungkin saudara tidak akan lihat Ruth hari ini. Mungkin saudara tidak akan ketemu Bu Ruth hari ini. Karena itu terjadi tahun 2005, saudara. Dan hari ini 2021. Saudara tidak akan temuin Ruth seperti hari ini. Ketika kalau itu hari itu saya menyerah. Paling tidak saya percaya begini, semua hal-hal yang menyakitkan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah untuk membentuk kita, saudara. Untuk membentuk saudara dan saya. Paling tidak sejak saya ditegur sama si tante, sejak saat itu saya kalau khotbah selalu bawa handbag. Itu paling tidak itulah. Itu satu pertobatan yang luar biasa, saudara ya. Jadi sejak itu saya enggak pernah enggak bawa handbag.
Iya, serius. Saudara bisa lihat, walaupun di Perth ini saya bawa handbag, Saudara ya. Biarpun besar maupun kecil, minimal ada handbag. Tapi kalau blazer belum belum selalu harus blazer, karena kalau di sini temanya batik, ya saya batikan. Saya jadi tidak harus selalu blazer. Jadi, tapi handbag itu pasti, itu pertobatan saya yang paling mencolok, Saudara. Sekarang saya kemana-mana bawa handbag. Jadi, saya tetap percaya Tuhan juga pakai tante itu untuk membuat saya lebih didewasakan. Saya baru mengerti sekarang begini, di dalam dunia Kang Au ya, saya menyebutnya dunia pelayanan tuh dunia Kang Au. Kenapa saya menyebutnya dunia Kang Au? Karena dunia pelayanan itu saya kaget Bapak Ibu. Ketika dulu belum masuk dunia pelayanan, saya berpikir bahwa dunia pelayanan itu isinya semua malaikat orang-orang kudus, yang pasti isinya itu baik semua. Haleluya, shalom, gitu ya kan. Tapi setelah masuk dunia pelayanan, saya tuh kaget. Ternyata ternyata dunia pelayanan itu seperti dunia persilatan, dunia persilatan. Makanya saya menyebutnya dunia Kang Au. Jadi seringkali di dalam dunia pelayanan itu orang-orang yang ada di dalam pelayanan itu malah jauh lebih jahat daripada orang-orang yang di luar pelayanan. Orang-orang yang di luar kekristenan. Jadi dari situ saya belajar ketika saya diizinkan Tuhan berhadapan dengan tante ini, sebetulnya Tuhan sedang menempa saya untuk menjadi tough. Tuhan menempa saya untuk menjadi kuat. Karena ketika saya masuk di dalam dunia Kang Au, di dalam dunia pelayanan, Saudara, apa yang Tuhan izinkan terjadi dari setiap penolakan, dari setiap luka di masa lalu adalah untuk membentuk saya supaya saya lebih kuat lagi di dalam dunia pelayanan. Sehingga saya itu bisa bereaksi dengan benar dan menjadi dewasa dan menjadi lebih tangguh di dalam menghadapi semuanya. Nah, saya cuma ingin sharing malam ini secara simpel bahwa tahun ini saya percaya ada banyak kemudahan yang Tuhan akan berikan. Tiba-tiba sesuatu yang saudara pikir tidak mungkin, orang-orang yang berkata dunia properti lagi sepi, dunia properti susah, dunia pekerjaan lagi susah. Tapi saya sangat yakin, dengarkan baik-baik, sekalipun seluruh dunia di sekeliling saudara mengatakan properti itu lagi lesu, properti lagi terjun bebas, tapi kalau saudara punya urapan Benyamin, saudara akan mengalami perlakuan yang beda dari Tuhan. Saudara akan mengalami kemudahan. Beberapa waktu yang lalu, seseorang yang bergerak di dalam dunia properti, dia tuh cerita dengan saya begini, Bu, sangat tidak masuk akal bahwa ketika semua orang berkata dunia properti sedang hancur, dunia properti sedang lusuh, dunia properti sedang susah, dia katakan begini, saudara, tetapi Ibu percaya enggak, saya justru closing sebuah properti senilai 176 miliar. Dia bilang, saya itu closing sebuah properti senilai 176 miliar. Jadi itu secara manusia itu sudah tidak mungkin. Inilah yang saya namakan favor, inilah yang saya namakan Benjamin anointing. Sebuah kemurahan, sebuah kemudahan yang Tuhan berikan kepada orang-orang tertentu. Tapi tahukah saudara, penghalang yang sangat berbahaya, yang bisa menghalangi kita menerima kemurahan dan kemudahan dari Tuhan, adalah kalau saudara mempunyai hati yang tidak bisa dibentuk, hati yang tidak bisa diajarin, hati yang gampang tersinggung, hati yang gampang marah, hati yang gampang terluka. Saudara yang ikut Zoom malam hari ini, kalau ada di antara saudara yang mudah tersinggung, bertobat. Saudara, sejak saya di Perth, saudara, ya saya tidak tahu di sini malam ini apakah ada orang Perth selain Cik Popo. Apakah ada orang Perth selain Cik Popo, saya tidak tahu. Tapi sejak saya beberapa bulan tinggal di Perth ini, saudara, sorry to say, ternyata orang-orang di Perth ini gampang tersinggungan loh, saudara, sungguhan. Gampang tersinggung. Ampun saya, saudara. Nanti dikit tersinggung, soal makanan tersinggung, soal soal nanti gembalanya nggak memberikan kepercayaan, nggak ngasih kesempatan nyanyi tersinggung. Soal nanti makanannya kurang enak tersinggung. Ih gila, orang di sini tuh kalau saya itu bilang, rupanya orang-orang Perth itu banyak yang lagi menstruasi. Sensitif, tersinggungan terus, dikit-dikit tersinggungan. Kalian tahu nggak? Di sini nih kalau kalau nyetir mobil ya, kalau nyetir mobil, lah, wong sudah jelas-jelas di depan tuh ada mobil, sudah jelas-jelas wong di depan itu mobilnya nggak bisa jalan karena nunggu mobil yang lain. Mobil belakang itu bisa tet 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 tet.
terus bisa maki-maki, terus singgungan. Saya tuh sampai bingung, saya sampai heran lihat orang Perth. Nggak tahu kenapa ya, padahal secara ekonomi mereka di sini tuh enak. Enaknya itu gini, kalau di Indonesia BPJS itu kan ya apa ya, Bapak Ibu BPJS itu ya nggak bisa diandalkan, bener nggak? Orang yang pakai BPJS kadang-kadang nunggu antrian panjang sekali. Nah, di sini tuh ada yang kayak BPJS namanya Medicare, Saudara, itu ada. Terus di sini kalau kalau kayak masa Covid seperti ini, Saudara, tiba-tiba mereka kehilangan pekerjaan, dikasih loh bantuan sama government, sama pemerintah yang namanya apa itu, job seeker. Wah, dikasih tunjangan. Saya punya teman dia cerita, Bapak Ibu dia cerita, satu keluarga 4 bersaudara. Jadi pas kena Covid awal-awal itu, bulan April tahun lalu, itu berempat ini kehilangan pekerjaan. Tahu nggak, dikasih tunjangan sama pemerintah. Satu satu saudara ini 4 orang, per orang dikasih $3.000 satu bulan. 30 juta. Saya langsung hitung 30 kali 4, 120, nggak usah kerja, wis kayak gitu. Sebetulnya jadi di sini mereka tuh secara ekonomi, secara keuangan banyak bantuan. Makanya saya tuh ngomong sama orang-orang Perth, kalian nih ya orang-orang Indonesia yang ada di Perth, kalian tuh kalah sama orang-orang Indonesia yang bener-beneran di Indonesia. Iman kalian tuh kalah tough sama orang-orang Indonesia sebetulnya. Orang-orang Indonesia tuh lebih banyak penderitaan, lebih banyak struggle, lebih banyak susah. Sakit, nggak ada duit ke dokter, nggak ada BPJS, nggak ngatasi BPJS paling berapa. Di sini sakit, dibayar Medicare, semua enak. Saudara, jangan pikir saya punya Medicare, international student tidak punya, turis tidak terkena Medicare. Makanya saya berdoa jangan sampai sakit di sini, sebab kalau sakit, aduh saudara, tempo hari nyabut gigi, gigi satu dicabut 4 juta. Ya Tuhan Yesus, itu bukan gigi emas loh, cabutnya 4 juta. Ampun, ampun, saudara. Makanya di sini tuh, aduh, makanya saudara saya tuh bingung. Kalau secara perjuangan, kalau secara pergumulan, harusnya yang internasional internasional status ini loh yang lebih sumpek. Tapi saya tuh heran sama orang-orang Indonesia yang di Perth itu lebih sensitif. Dan saudara saya tuh ngomong sama mereka, orang-orang yang kayak gini nih loh ndak akan menerima favor-nya Benyamin. Orang-orang yang kayak gini nih loh ndak akan melihat kemurahan-kemurahan Tuhan. Saya berdoa memasuki tahun 2021 yang masih suka tersinggungan, bertobat. Anda akan kehilangan. Burung gagak tidak akan datang sama saudara. Yang datang burung emprit, saudara. Tidak akan datang burung gagak kasih steak buat saudara. Sungguhan yang datang emprit, saudara. Tidak akan emprit bawa apa? Bawa satu biji gandum. Gak bisa dibuat makan. Dengarkan baik-baik ya. Yang punya mangkel, jengkel, sakit hati, tersinggung, masuk tahun 2021, bulan Februari ini, bertobat, buang semuanya. Supaya apa? Supaya favor Tuhan tidak terhalang. Di tengah proyek, di tengah ekonomi sedang susah, tiba-tiba Anda mengalami kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Ada orang yang menyakiti, itu pasti. Siapa yang tidak pernah ketemu orang yang menjengkelkan? Tapi dengarkan, orang yang menjengkelkan, yang hadir dalam hidup saudara dan saya, adalah alat di tangan Tuhan untuk mendidik kita. Alat di tangan Tuhan untuk mendidik kita. Gara-gara tante yang mengkritik saya di depan jemaat, saya hari ini pergi kemana-mana pakai handbag. Itu salah satu progres yang luar biasa. Itu salah satu contoh ya, saudara. Nah, saya mau cerita gini. Saya mau cerita, enggak tahu nih anak rohani saya ini ikut enggak di sini. Saya mau cerita tentang satu kejadian yang luar biasa. Saya punya beberapa anak rohani dan beberapa anak rohani saya hadir di Zoom malam ini. Nah, saya punya beberapa anak rohani. Saya mau cerita tentang sepasang suami istri yang menjadi anak rohani saya ini, saudara ya. Saudara tahun 2017, mereka tahun 2017 akhir, mereka mengalami proses yang enggak main-main, yang betul-betul memaksa mereka sampai kehilangan semuanya secara keuangan, sampai habis-habisan. Akhir tahun 2017, bulan Desember. Saya masih ingat ketika bulan Desember itu
sepasang suami istri ini, terutama yang cowok, itu telepon saya. Nah, saudara, dan dia telepon saya nangis, dan dia bilang, "C, aku kalau ndak inget anak, aku udah pengen mati." Itu akhir tahun 2017. Singkat cerita, saya sampai membatalkan khotbah, saya lari ke Jakarta, saya temuin mereka, saya masih ingat dia nangis, dia kurus sekali. Hanya dalam waktu sebentar, langsung berat badannya turun drastis. Akhir 2017. Singkat cerita, proses yang mereka alami, mereka mengalami pergumulan keuangan sampai ketipu, dan mereka sangat terluka. Mereka mengalami kondisi yang membuat mereka sangat terluka. Waktu memasuki tahun 2018, saya cuma bilang begini sama mereka, kalau kamu mau melihat blessing Tuhan, satu yang kamu harus bereskan, kamu tidak boleh sakit hati. Ikhlaskan, kamu tidak boleh sakit hati. Singkat cerita, mereka berdua mendatangi orang yang membuat sempat mereka, ya mungkin yang nipu mereka lah, mereka sempat ikhlasin lah uang yang hilang, dan mereka pemberesan semuanya. Di awal tahun 2018, 3 bulan, jadi kira-kira Januari, Februari, Maret, bulan Maret, tiba-tiba Tuhan berbicara. Tuhan katakan begini, suruh mereka melakukan sesuatu yang ada di tangan mereka. Tuhan kasih ilustrasi tentang Daud melawan Goliat. Tuhan bilang, Daud melawan Goliat tidak perlu pakai batu yang besar. Cukup batu kerikil yang ada di tangan Daud. Saya bilang sama mereka, saya tanya mereka berdua, saya tanya, kamu bisa apa? Kamu suka apa? Singkat cerita dari diskusi itu, yang cewek ngomong gini, sebetulnya aku tuh punya impian, C. Aku tuh pengen jadi orang terkenal. Saya bilang, kalau zaman sekarang mau jadi orang terkenal, harus lewat Instagram, YouTube, kayak gitu-gitulah, medsos. Singkatnya, dari situ muncullah sebuah hikmat untuk memulai sebuah akun Instagram. Nah, beberapa saudara mungkin sudah mulai tahu siapa yang saya sedang bicarakan. Mulai membuat akun Instagram. Dan ketika mereka mulai membuat dari nol, tidak tahu bagaimana cara membuat Instagram, sehingga membuat mereka berdua setiap hari menekuni Instagram. Cari tahu bagaimana membuat konten, mencari tahu bagaimana membuat penampilan yang bagus di Instagram, bagaimana menambah follower. Dari beberapa lama, kira-kira 2 bulan kemudian, pokoknya selama itu Tuhan itu ajaib membukakan jalan. Tiba-tiba mereka ketemu orang yang tolong mereka, ngajarin mereka, kasih ide buat mereka. Mereka mulai membuat dari nol, saudara. 2 bulan kemudian, saya dihubungin oleh papa salah satu dari mereka. Terus bilang gini, Ruth, mereka berdua ini lah nurut sama kamu. Mbok ya dikasih tahu toh Ruth, mereka ini aku ndak melarang mereka bikin Instagram, tapi masa mereka ini punya anak ngandalno Instagram untuk mendapatkan penghasilan, mana isa toh Ruth. Ya orang sing berhasil ada, tapi biasanya 2 tahun atau 3 tahun baru bisa. Sedangkan mereka kan butuh duit cash secara cepat untuk kasih makan anak. Mereka ini kan nurut sama kamu, tolong kasih tahu mereka, Ruth, supaya mereka ini cari kerjaan lain yang lebih terjamin gitu loh. Paling nggak ada duit cash untuk kasih makan anak. Terus saya tanya, lo memangnya mereka melakukan apa toko? Sampai Koko itu menganggap bahwa mereka terlalu maniak dengan Instagram. Lah gimana Ruth, bangun tidur jam 10 pagi, Instagraman terus sampai jam 2 pagi besok. Terus apa? Ngapain? Instagraman, belajar tentang Instagram, nanti sore tidur sebentar, lanjut lagi. Sampai kayak gitu. Saya waktu denger itu, iya ya, berarti parah nih. Singkatnya, ketika tidak lama kemudian mereka ke Surabaya, saya menyempatkan ketemu, saya ngomong sama mereka,
Cece mau ngomong sama kalian, yuk kita doa. Nah, ketika saya berdoa sama mereka, maksud hati saya tuh mencari cara untuk ngomong. Karena bagaimanapun ide Instagram itu berawal dari kami bertiga bersama. Mau enggak mau saya punya andil kesalahan, mencetuskan ide sampai ke sana, menggiring sampai ke sana. Dan saya mau ngomong supaya mereka mencari kerjaan lain yang lebih menghasilkan, sambil mengerjain Instagram. Kemudian saya ngomong, yuk kita berdoa. Saya tumpang tangan ke mereka, saudara. Dan ketika saya tumpang tangan, tiba-tiba mulut saya berkatanya lain. Maunya ngomong gini, maunya. Carilah kerjaan yang lain, gitu loh. Maunya ngomong gitu. Tapi ketika tumpang tangan, saya bilang begini, Tuhan bicara, kamu disuruh Tuhan mengerjakan Instagram ini full time. Saya langsung lemes, saudara. Mampus deh. Saya malah mendorong, menjungkrakkan mereka supaya full time. Terus mereka bilang gini, Tuhan benar suruh full time ya? Iya, Tuhan suruh full time ya. Terus saya bilang gini, tolong ya, tolong Cece ini juga manusia. Apa yang Cece sampaikan bisa salah. Kamu jangan terlalu menelan mentah-mentah. Kamu uji dulu ya. Jangan buru-buru full time. Mereka berdua gini reaksinya. Oh, pokoknya kalau Cece, aku percaya ini pasti dari Tuhan. Loh, ngawur aja, Cece juga bisa salah. Ngawur aja kamu. Mereka, saudara, langsung secara membabi buta, mereka langsung full time, full heart mengerjakan Instagram. Sebulan kemudian papanya telepon lagi, Ruth, kamu belum ngomong kah sama mereka, kok mereka tambah parah? Papanya nanya gitu, waduh gawat. Saya bilang, iya kok sorry, aku belum sempat. Saya cuma bisa jawab begitu, saudara. Akhirnya mereka mengerjakan hari demi hari Instagram. Aduh, saya sambil merem, sudah saya pasrah. Saudara, beberapa bulan mengerjakan, sejak bulan Maret mereka mengerjakan, bulan Oktober mereka mulai mendapatkan penghasilan lumayan besar dari Instagram itu. Dan tambah lama sampai akhirnya, wah gila-gilaan. Tuhan betul-betul memberkati finansial mereka melalui itu, saudara. Sampai akhirnya tahun 2019. Nah, ini yang saya mau ceritakan. Tanggal 8 Maret tahun lalu, tahun 2019, 8 Maret tahun 2019. Saya tahu tanggalnya itu juga dari mereka, karena mereka setiap kali berdoa bersama dengan saya, mereka selalu record, mereka selalu rekam, dan bukan hanya merekam, tapi mereka menulis, mencatat, supaya mereka ingat semuanya. Nah, saya tuh tidak tahu kalau mereka menyimpan semua recording, semua rekaman itu, dan kemudian tanggal 8 Maret 2019, mereka itu menunjukkan kepada saya sebuah rekaman, dan di dalam rekaman itu saya dengarkan, waktu itu saya mendoakan begini, Tuhan akan memakai kamu menjadi influencer nasional. Tuhan akan memakai kamu menjadi influencer nasional. Dan seperti nama yang Tuhan berikan kepadamu, yaitu Esther, karena Tuhan memberikan kepada dia sebuah nama rohani, yaitu Esther. Tuhan katakan begini, seperti nama yang diberikan Tuhan kepadamu, yaitu Esther. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi seperti Esther, yaitu the rising star. Engkau akan menjadi rising star-nya Tuhan. Itu kira-kira isi recording itu 8 Maret 2019. Saudara, saya melihat perjalanan mereka hanya dari 2018 awal sampai 2020 mereka diberkati Tuhan, kondisi dari terpuruk dalam 3 bulan Tuhan pulihkan balik sampai hari ini terus-terusan tambah menggila, tambah luar biasa. Dan yang luar biasa saya amazing dengan Tuhan, saya kagum dengan Tuhan. Karena saya tuh melihat begini saudara, Tuhan itu tidak pernah tidak menepati janji. Cuman masalahnya seringkali kita tuh yang lupa. Saya belajar dari mereka, ternyata kalau Tuhan tuh kasih janji, kita perlu record, kita perlu catat, karena kemampuan kita untuk menghafal itu terbatas, saudara. Kemampuan kita untuk mengingat itu terbatas sekali. Nah, saudara, pada tanggal 8 Maret 2019 itu nubuatan yang Tuhan berikan untuk mereka. Saya tuh belajar dari pengalaman Rensi ini, bahwa Tuhan itu kalau memberikan janji setiap detail tidak pernah Tuhan lalaikan. Cuman kalau andai kata Rensi itu tidak merekod dan mencatat,
Kita nggak akan pernah tahu sampai sedetil itu kata rising star yang Tuhan pakai. Dan di acara kemarin 30 Januari Tuhan mengangkat dia betul-betul menjadi influencer nasional. Ini pertama kalinya TikTok tuh mengadakan award dan ini ternyata untuk seluruh Asia Tenggara, Saudara. Dan dia cerita sama saya bahwa dia sebetulnya dari sejak awal itu pesimis karena dia di dalam urutan itu baru memulai TikTok itu sekitar 6 bulan dan dia masuk urutan keempat. Kalau secara urutan sebetulnya dia tidak mungkin masuk. Bahkan dia cerita ketika sampai di RCTI, petugasnya menyuruh dia duduk di belakang dari orang yang ada di urutan nomor 1. Jadi dia sudah langsung tahu saya pasti kalah. Tetapi di luar dugaan ketika muncul kata Rising Star, Tuhan betul-betul menggenapi janji yang disampaikan tanggal 8 Maret tahun 2019. Saudara, saya melihat perjalanan anak rohani saya ini, saya belajar banyak dari mereka jujur, bahwa apa yang membuat mereka mengalami favor demi favor. Orang lain mengerjakan Instagram baru 2 tahun berhasil. Mereka mengerjakan Instagram dalam 3 bulan, 4 bulan mereka melejit dengan luar biasa. Mereka cepat sekali, Saudara. Dan kalau orang bilang, ya karena Instagram-nya tentang parenting, parenting banyak yang suka. Saudara, Anda bisa temukan Instagram tentang parenting itu juga banyak sekali. Tetapi saya percaya yang bikin mereka naik cepat adalah bukan karena kehebatan mereka, tapi karena kemurahan, karena favor Tuhan. Nah, tahun 2021 ini yang Tuhan akan lakukan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tiba-tiba bisa mengangkat saudara seperti Benyamin dengan cara yang amazing, dengan cara yang menakjubkan. Mungkin saudara masuk di urutan paling bawah, tapi tiba-tiba urutan saudara dipindah ke atas. Itu yang terjadi pada anointing of Benjamin. Itu juga yang terjadi pada tahun Ruth, di mana tahun tiba-tiba terjadi pembalikan keadaan, membuat saudara tiba-tiba berubah nasib seperti yang dialami oleh Ruth di Alkitab. Satu yang saya doakan buat kita semua, mari kita memulai dengan hati yang benar. Kalau kita menyimpan kepahitan, kalau kita gampang tersinggung, kalau kita tidak bisa dibentuk, kalau kita gampang sakit hati, saudara percayalah bahwa favor itu tidak akan pernah terjadi buat kita. Favor tidak akan pernah terjadi. Saudara harus percaya bahwa orang-orang yang menyakiti kita diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Membentuk kita. Saudara, satu kali seorang perempuan Siro-Fenisia, dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Sangat di luar dugaan. Tuhan tidak berkata, iya ya kasihan ya kamu, tidak. Tuhan berkata begini, tidak patut memberikan roti kepada anjing. Saudara, bukankah figur Tuhan adalah figur seharusnya sebagai figur yang penuh kasih? Coba kalau saudara zaman itu, seperti perempuan Siro-Fenisia, saudara pasti ngomong gini, hamba Tuhan no, gak punya kasih. Hamba Tuhan no, kasar. Hamba Tuhan kok cuek. Berapa banyak dari saudara dan saya juga sering kita sakit hati sama hamba Tuhan. Sakit hati sama siapapun karena kita dicuekin, karena kita dikasarin. Tapi dengarkan, Tuhan bilang sama perempuan Siro-Fenisia, hai ibu besar imanmu. Iman yang besar seperti apa saudara? Iman yang besar bukan dia itu percaya bahwa Tuhan bisa memindahkan gunung. Itu bukan iman yang besar. Karena kita semua percaya, karena dia Tuhan, apa sih yang tidak bisa dia lakukan? Tapi iman yang besar adalah ketika Tuhan kasar sama kita. Ketika Tuhan cuek sama kita. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang menyakitkan buat kita. Kita belajar berkata, iya Tuhan, aku memang anjing. Bisakah saudara dan saya belajar berkata bahwa ketika Tuhan belum menjawab doa kita hari ini, memulai tahun 2021 ketika janji Tuhan belum digenapi, kita belajar berkata, bukan bertanya, why Lord, bukan tanya, kenapa Tuhan, aku melayani, kamu tidak jawab. Yang lain yang tidak melayani, kamu jawab. Ini bukan orang yang punya hati yang merendah seperti perempuan Siro-Fenisia. Bisa tidak kita belajar berkata, Tuhan, memang aku anjing. Amin, saudara. Kalau Tuhan bilang, anjing lu, iya Tuhan aku anjing. Bodoh lu, iya Tuhan aku memang bodoh. Lu kurang punya otak lu, iya Tuhan memang aku enggak punya otak.
makanya aku butuh Tuhan. Kalau aku udah punya otak, kan aku nggak butuh Tuhan, kan gitu kan. Amin, saudara. Kita semua adalah orang-orang yang bodoh, kita orang-orang yang butuh Tuhan, kita orang-orang yang perlu mengandalkan Tuhan. Saudara, firman Tuhan di Injil Matius bilang begini, berbahagialah orang yang lembut hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara tahu apa artinya lemah lembut? Apa artinya lembut hati? Diolok anjing, iya Tuhan. Doanya enggak dijawab, Tuhan. Tuhan cuekin, oke Tuhan. Tuhan ngasarin, Tuhan. Ini orang yang hatinya lembut. Saudara, kalau orang seperti ini, saya percaya kegagalan Benyamin tidak akan terjadi pada kita. Jangan tiru kegagalan Benyamin. Jangan tiru kegagalan Benyamin. Seharusnya Benyamin itu orang hoki. Orang yang apapun dia kerjakan dia hoki. Yang lain kering dia hoki. Yang lain tidak bisa dia dapat. Yang lain untuk dapat harus panjang antriannya. Dia tidak perlu antri. Itu hokinya Benyamin. Tapi sayang, dia menghalangi semua itu. Karena kekerasan hati. Karena tidak punya hati yang lemah lembut. Saya berdoa malam ini, kalau ada yang lagi sakit hati, kalau ada yang tersinggung, kalau ada yang diingatkan Tuhan bahwa saudara punya ganjelan dengan seseorang, please, bila perlu setelah Zoom, telepon orang itu, selesaikan, say sorry, berdamai. Kenapa? Supaya anointing, favor Tuhan tidak terhalang dalam hidup kita. Saudara butuh itu. Kenapa? Karena tanah kita kering. Banyak sekarang musimnya kering. Tidak ada hujan turun. Hanya tangan Tuhan yang kita perlukan untuk intervensi. Seperti Ishak. Sehingga di tanah kering pun bisa menghasilkan panenan luar biasa. Amin, saudara.